الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Sadaqallahul a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tilka mubtada ar-rusulu sifah wal khabar. Para rasul itu, tilka rasul itu jadi mubtada. Wal khabar, dan khabarnya itu adalah faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi ini jumlah fi'liyah, mubtadanya tilka rasul, khabarnya faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan sebagian atas yang lainnya. Maksudnya para rasul itu. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa para rasul itu ada yang dilebihkan Tuhan, sebagiannya dari yang lainnya. Tapi kita tetap disuruh meyakini, mengimani, mempercayai berataan rasul itu bujur, wajib kita imani berataan. Tanpa terkecuali jangan ada yang sepalih kita imani, sepalih kada. Sebarataan wajib kita imani. Bitakhsisihi biman qabatin laisat li ghairihi, yaitu dengan memberi mereka itu keistimewaan nang kada diberi kepada nang lainnya. Jadi ada sebagian rasul nang dilebihkan Tuhan, nang diberi Tuhan keistimewaan nang kada diberi kepada rasul nang lainnya. Minhum man kalamallah, di antara buhannya itu, di antara para rasul itu ada yang dilajari Allah langsung bepandir. Ya Musa, seperti Nabi Musa. Nah, jadi di antara rasul yang diberi Allah kelebihan dari yang lainnya itu Nabi Musa, yaitu kawa sidin itu bepandir langsung lawan Tuhan. Makanya Nabi Musa itu begelar sidin kalimullah, orang nang kawa bepandir langsung lawan Tuhan. Wa rafa'a ba'dahum, dan sebagian ditinggikannya kedudukannya. Ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi rasul yang diberi Allah kelebihan dari yang lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditafsirkan di ayat ini.
Darajat, beberapa derajat, banyak derajat, kada sedikit Allah melebihkan. Ala ghairihi, dari nang lainnya, dari Rasul nang lainnya. Bi'umumid da'wah, misalnya dengan umumnya dakwah. Jadi dakwah Nabi kita ini kada gasan manusia haja. Dakwah Nabi kita umum, gasan seluruh alam, bahkan malaikat sekalipun, bahkan jin sekalipun, bahkan benda mati sekalipun itu karena dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu salah satu kelebihan beliau. Wa khatmin nubuwah, dan khatamnya kenabian atau penutup para nabi. Jadi itu salah satu kelebihan Nabi juga. Sidin itu jadi penutup para nabi, nabi terakhir. Jadi kada ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Jadi mana ada yang mengaku nabi, imbah Nabi Muhammad itu jelas sudah salahnya. Apalagi akhir-akhir zaman ini banyak kan orang mengaku juret nabi pun itu sudah kada dibolehkan, apalagi mengaku sebagai nabi. Barang siapa yang mengaku sebagai keturunan nabi, mengaku habib tapi nyalain habib, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafdili ummah ala sairil umam, dan diutamakan umatnya daripada seluruh umat. Jadi ini pulang kelebihan Nabi, bahkan umat Sidin dapat kelebihan juga dari Allah. Jadi dilabihkan Tuhan, diistimewakan Tuhan umat Nabi Muhammad daripada umat yang lainnya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan dari manusia. Salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad dari umat yang lainnya adalah Allah kadang akan memasukkan umat-umat terdahulu ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dahulu ke dalam surga tersebut. Itu salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad dari umat yang lainnya. Di antaranya lagi, pahala atau kebaikan umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan Tuhan daripada umat yang lainnya. Walaupun umur-umur umat Nabi Muhammad itu handap-handap, bahkan fisiknya kada sakuat para umat-umat terdahulu. Wal mu'jizatil mutakatsirah, dan mukjizat nang banyak benar. Di antara mukjizat Nabi ini kan, ini adalah Al-Quran ini sendiri. Mukjizat Nabi nang sampai saat ini kita rasakan, mukjizat terbesar beliau. Dengan segala keindahannya, segala keistimewaannya, Al-Quran ini salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian lagi mukjizat Nabi itu antaranya yang terbesar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ke-1, terus naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung lawan Allah. Nah, ini kelebihan Nabi kita. Harap sidin pada mukjizat Nabi Musa. Amun Nabi Musa itu berpandir aja lawan Tuhan. Amun Nabi kita itu kau langsung bertemu lawan Allah. Kemudian lagi mukjizat sidin adalah sidin kau membelah bulan. Yang waktu itu ditantang para Abu Jahal, Abu Lahab, disuruh membuktikan, bujurlah ikam ini nabi, amun bujur coba belah bulan jebuhan. Dibelah sidin bulan, dan ternyata tetap buahnya kada beriman, ada mengimani, ada mempercayai Nabi kita Muhammad SAW yang beri muar benar ini. Banyak mukjizat sidin nang kada perhitungan. Wal khasaisil adidah, serta keistimewaan yang kada terhitung berapa banyaknya. Jadi ada kehitungan lagi dah kelebihan Nabi ini. Belum lagi irhas sidin sebelum sidin jadi Nabi, kelebihan sidin sebelum jadi diangkat jadi Rasul.
Misalnya kayak Sidin pas lahir itu, Sidin sudah dalam keadaan berkhitan. Sidin lahir dalam keadaan sujud. Api sembahan para umat atau kaum Majusi yang umurnya 1000 tahun lebih itu langsung padam ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnah qawainahu bi ruhil qudus. Dan kami beri kepada Isa bin Maryam beberapa mukjizat dan kami kuatkan inya dengan Roh Kudus. Jibril yasiru ma'ahu haitsu sara. Yakni yakni Jibril nang mengiringinya kemana aja inya pergi, kemana aja inya tulak. Jadi maksudnya Biruhil Qudus ini ditafsirkan di tafsir Jalalain ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang mengiringi Nabi Isa kemana aja. Mulai Sidin lahir itu Sidin selalu diiringi malaikat Jibril karena Nabi Isa ini kada bisi abah. Jadi malaikat Jibril ini yang meniupkan ruh ke dalam rahimnya Sayyidah Maryam. Walau sya Allah, dan sekiranya dan jakanya Allah menghendaki ada nasa jami'a, tentulah pastilah akan ditunjukiakannya sebaratan manusia. Jakanya Tuhan hendak bisa aja baratan manusia itu dapat petunjuk, dapat hidayah. Wa qad alladzi mim ba'dihim, dan adalah babunuh-bunuhan orang nang datang sesudah mereka para rasul itu. Maksudnya itu ba'dar rusuli ayu umamihim. Ya, jadi maksudnya itu sesudah datang mereka itu sesudah para rasul itu. Maksudnya ialah umat-umat buhan rasul itu. Ya, karena babunuh-bunuhan itu lain ajaran para rasul. Jadi itu lain ajaran para rasul nang kelakuan umat-umat setelah mereka para rasul itu meninggal. Itu babunuh-bunuhan itu. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan mukjizat li ikhtilafihim wa dhallili ba'dhum ba'dha. Disebabkan pertikaian dan saling menyesatkan di antara mereka. Nah, jadi mereka itu berselisih, berbunuh-bunuhan itu disebabkan karena mereka saling menyesatkan. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka bertikai. Setelah para rasul tadi meninggal, mereka itu bertikai. Limasyiati dzalik, disebabkan kehendak Allah tadi, memang kehendak Allah terjadi pertikaian di antara mereka itu. Faminhum man amana, maka di antara mereka itu para umat rasul sesudah rasul itu meninggal ada yang beriman, tabata ala imani, yakni kuat dan tetap keimanannya. Wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada pula nang kafir dan Nasara ba'dal Masih, seperti orang-orang Nasrani setelah Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam, nang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jadi itu setelah Nabi Isa wafat, sebagian umatnya itu ada nang kada beriman lagi, kada mempati ajaran Nabi Isa yang terdahulu. Mereka mulai ajaran baru bahwa menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Walau sya'allah maqatatalu, dan jakanya Allah menghendaki adalah mereka berbunuh-bunuhan. Nah, ini sebagai takkid, sebagai penguat kalimat sebelumnya tadi. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Min taufiqi man syaa wa khidlani man syaa, yaitu menunjuki siapa yang diketujuinya dan menjatuhkan
siapa yang dikehendakinya. Jadi itu memang kehendak Allah, ada yang hendak diberinya petunjuk, dan yang hendak diberi sidin petunjuk. Jadi maksud kesimpulan dari ayat ini adalah para rasul itu semuanya harus diimani, harus kita percayai tanpa terkecuali. Jangan ada sebagian yang kita imani, sebagian kada boleh kayak itu. Seberataan kita imani. Dan di antara para rasul itu berataan ada sebagian yang Allah beri kelebihan dibandingkan yang lainnya. Ada yang diberi Allah mukjizat, keistimewaan dari yang lainnya, ada lebih akan Tuhan. Dan untuk Nabi Muhammad sendiri derajatnya sangat tinggi daripada nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Dan kemudian di akhir ayat ini dijelaskan Allah bahwa umat ini terjadi pertikaian karena mereka kadang mengikuti ajaran rasulnya yang terdahulu. Sehingga mereka sebagian ada yang beriman dan sebagian ada yang keluar dari ajaran nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu. Wallahu a'lam bisawab. Amin rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. عشاق جمال